Apakah ada waktu? Wabarakatuh, insya Allah ada waktunya. Apa yang mau diperlukan? Ini ada pertanyaan atau wawancara. Bagaimana cara agar siswa lebih mudah dalam memahami pelajaran? Ya, yang pertama kalau anak-anak mau mudah mempelajari sesuatu, yaitu namanya memahami konsepnya dulu, ya. Kemudian mempersiapkan alat peraga pembelajaran, ya, konsep dan alat peraga pembelajaran, alat vektor, ya, fokus. Tuh kan guru-guru suka mengajar pakai itu kan, atau seperti ini pakai sistem wawancara. Dah. Kapankah waktu yang tepat untuk belajar? Ya, nah, belajar di sini belajar untuk siapa nih? Untuk anak-anak apa untuk bu guru? Untuk anak-anak. Anak-anak. Kalau anak-anak karena waktu paginya sekolah, ya, jadi waktu yang tepat untuk belajar itu setelah istirahat siang, paling tidak sampai sekitar jam 7 malam, ya. Cara Bapak Ibu agar menunjukkan minat membaca. Ya, dengan cara yaitu pelatihan literasi, terus menghadirkan perpustakaan keliling, ya, di mana anak-anak bisa meminjam buku-buku, kemudian adanya pojok baca di kelas. Itu juga harus dimanfaatkan oleh anak-anak untuk membaca, terutama misalnya sebelum masuk atau istirahat. Kalau tidak main, bacalah buku-buku yang ada di pojok baca. Itu ya salah satu. Minat untuk mencari prestasi dalam sekolah. Ya, salah satunya adalah anak-anak dibimbing bisa mengikuti salah satu ekskul yang ada di sekolah, ya, sesuai dengan minat dan bakatnya. Kalau anak-anak sudah mengikuti sebagian dari ekskul ini, dia akan berusaha berprestasi di bidang itu, ya. Jadi anak-anak ini yang belum ikut di salah satu ekskul, usahakan bisa ikut, ya, untuk mencari prestasi dalam sekolah. Juga kalau prestasi akademik namanya itu di pembelajaran, itu di kelas. Dilihat mana anak-anak yang paling aktif di kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas, ya. Selamat pagi, ada waktu Bu Dina hari ini. Ini ada pertanyaan. Bagaimana cara agar siswa lebih mudah dalam memahami pelajaran? Bagaimana cara siswa untuk lebih memahami? Yang pertama sangat penting ya, kalian itu fokus saat Bapak Ibu gurunya nerangin, memperhatikan, tidak bercanda ya. Nah, kalau sudah dipahami, nanti sampai di rumah terus diulang dan terus berlatih. Jangan sampai nyampe rumah, pulang sekolah langsung main nih dari yang udah-udah. Nah, penting sekali kamu tuh sering berlatih di rumah supaya makin lebih memahami materi yang sudah dipelajari. Gitu. Selamat pagi Bu Dina. Apakah ada waktu untuk diwawancarai? Iya, silakan. Kapankah waktu yang tepat untuk belajar? Kalau ditanya kapan waktu untuk belajar, Bu Dina jawabannya kapan saja. Kapan sajanya kapan? Saat kamu memiliki waktu luang. Contoh, pulang sekolah, dari yang udah-udah kan kamu pasti makan siang, istirahat. Kalau daripada kamu bengong-bengong, kamu buka lagi pelajaran, ya kan? Kamu berlatih lagi. Jadi jangan menunggu mentang-mentang nggak ada PR nggak belajar. Jadi jangan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya memang untuk lebih memahami itu kan kapan aja kan kamu bisa belajar. Jadi waktunya itu yang baik ya, kapanpun saat kamu ada waktu luang. Selamat pagi Bu Dina. Apakah ada waktu? Ada Bu Dina. Pertanyaan, siapa yang paling berpengaruh dalam peningkatan prestasi belajar? Seseorang yang paling berpengaruh ketika kamu ingin meningkatkan prestasi belajar itu pasti diri kamu sendiri. Kalau diri kamu sendiri itu tidak ada niatan untuk terus berproses, untuk berprestasi, nggak akan bisa jadi anak yang berprestasi. Namun ada faktor-faktor pendukungnya. Yang
yang pasti motivasi dari Bapak Ibu guru kamu, kemudian ada dorongan dari orang tua kamu untuk terus berprestasi seperti itu. Tapi intinya dari diri sendiri. Selamat pagi. Bagaimana cara Bapak Ibu agar menumbuhkan minat membaca? Bagaimana cara Bu Dina menumbuhkan minat membaca kepada anak-anak? Udah pasti Bu Dina terus memberikan motivasi bahwa kalau kamu rajin membaca, apapun yang kamu pelajari dapat dipahami dengan baik. Karena membaca itu kan adalah jendela dunia. Jadi teruslah membaca, jangan sampai malas untuk membaca. Seperti itu. Oke Bu Dina, ini pertanyaan terakhir. Oke. Saran Ibu agar anak berminat untuk mencari prestasi dalam sekolah gimana tuh? Kalau saran Ibu ya, kamu terus mau belajar, mau bertumbuh untuk terus berprestasi. Jadi kalau kamu udah punya prestasi di kelas, jangan merasa puas. Teruslah belajar lagi supaya prestasi kamu semakin meningkat. Kemudian nanti dari Bapak Ibu gurunya juga terus memotivasi nih. Jadi kalau Bapak Ibu gurunya motivasi, kamunya juga jangan diem aja, tapi malah terus bersemangat seperti itu. Terima kasih ya Bu Dina. Sama-sama.